Selamat pagi, tapi kalian nontonnya malam. Ketemu lagi bareng Caper episode 3. Nah, kenalin gue Venska. Dan hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang kalian bakalan tahu kalau kalian tuh suka minjem ruangan di Fasilkom. Gimana nih, kalian penasaran nggak? Langsung aja kali ya kita sambut. Ini dia Pak Hari. Yeay. Nah, gimana nih Pak kabarnya? Boleh dong perkenalan juga sebelumnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Pak Hari, atau kalau orang dulu manggil saya pasti Pak Bubur. Untuk angkatan lama itu saya panggil Pak Bubur. Saya sebagai perkenalan aja, saya di Fasilkom sejak tahun 1997. Dulu dari zaman saya bujangan, saya pertama kali ada di Satuan Pengamanan Fasilkom UI. Tahun 97 sampai 14 tahun kemudian baru saya pindah ke resepsionisnya Fasilkom, sampai di situ 4 tahun. Terus sekarang saya tugas di bagian fasilitas umum Fasilkom. Mungkin itu aja kali ya perkenalan pertama. Ya. Jadi fasilitas umum tuh kayak misalkan ada acara gitu Pak, mau pinjem ruangan, pinjemnya tuh ke Bapak gitu, izinnya tuh ke Bapak, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya aku bakal nanya nih Pak, gimana sih nih lagi kayak pandemi gini nih, Bapak tuh kesibukannya apa aja sih selama pandemi ini? Kan nggak ada, jarang ke UI mungkin ya, atau sering atau gimana kan? Boleh tuh Pak diceritain. Oke. Untuk di fasilitas umum ini, di saat pandemi seperti ini tidak adanya kegiatan belajar mengajar, berkurangnya kegiatan juga tendik dan dosen, ini kesempatan kami untuk memelihara gedung Fasilkom ini. Kita gedung di Fasilkom ini ada 3. Yang pertama gedung lama, terus gedung baru, sama gedung MTI Salemba. Jadi 3 gedung itu yang harus kita pelihara, dan kesempatan banget kemarin di tahun 2020 banyak capaian kita yang bisa kita dapatkan di saat pandemi seperti ini. Banyak kerusakan-kerusakan yang bisa kita atasi dengan baik gitu. Tapi Pak, kalau pandemi kayak gini tuh sebenarnya ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak sih Pak? Yang biasanya tuh nggak dialamin kalau kita pada kuliah offline gitu Pak. Oke. Paling kena faktor kebiasaan ya. Awalnya kita pasti tatap muka. Kalau misalkan ada permintaan atau terutama untuk mahasiswa nih, pemakaian ruangan kelas, biasanya tuh setiap hari minimal 10. Tapi dengan adanya pandemi seperti ini jauh berkurang. Paling juga itu juga harus hanya kegiatan-kegiatan besar aja. Kalau kayak rapat-rapat proker gitu, BEM gitu, atau Ristek gitu, sekarang sudah mulai berkurang. Nah, kesulitannya adalah di saat kita mau koordinasi. Untungnya sekarang sudah banyak medsos yang mendukung, terutama WhatsApp. Ya, terus saya sebut merek ya. itu sangat-sangat membantu, di mana untuk kegiatan yang harus online, saya mainnya memang di medsos itu. Jadi saya tidak pakai medsos lain karena terlalu banyak kalau pakai medsos lain. Itu aja sih. Jadi ada kesulitan tapi ada diatasinnya karena ada media sosial juga. Betul. Ya Pak. Nah, tapi nih Pak, kalau boleh tahu nih, sebagai elemen Fasilkom, ada nggak sih beban tersendiri atau selama bertugas atau berjaga di Fasilkom itu sendiri Pak? Oke, kalau pertanyaan bertugas atau berjaga, nah di dua-duanya saya bukannya jadi atau dan jadinya ya. Untuk bertugas di Fasilkom ini, kesulitannya adalah saya harus maintain 3 gedung ini. 3 gedung itu ya. Nah, saya harus mengatur waktu Depok Salemba. Apalagi Salemba ini yang lumayan jauh dan memang harus kita ke sana jika ada permintaan atau kerusakan apapun. Terus kalau misalnya berjaga, alhamdulillah saya juga dipercayakan untuk mengepalai cleaning service, janitor, dan membantu shiftnya Satpam Bapak Isro untuk menjaga gedung Fasilkom itu, penjagaan jadwal, terus
bagaimana mereka keperluannya center atau segala keperluannya mereka itu saya yang fasilitasi juga begitu. Tapi Pak, kalau Bapak tuh selama online gini ke Fasilkomnya tuh serutin apa sih Kak? Kayak berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan gitu Pak? Oke, kalau untuk fasilitas umum tidak bisa seperti divisi lain ya. Kalau divisi lain bisa satu orang gitu. Tapi di Fasum itu kayaknya saya terutama itu bisa seminggu 3 kali atau 4 kali. Itu juga kalau malah minggu kemarin saya off-nya cuma Jumat doang untuk kemarin. Karena memang saya harus ke Salemba, ada permintaan di Salemba yang sangat-sangat urgent. Terus di Depok juga lagi ada kegiatan wisuda online. Saya yang harus menyiapkan alat kesehatannya, program protokol kesehatan juga harus saya yang jalankan. Kebetulan saya juga Satgas Covid di Fasilkom. Terus saya juga masuk ke tim K3L-nya Fasilkom. Jadi ya lumayan repot setelah pas online ini banyak kegiatan ini gitu. Tapi nih Pak, aku penasaran banget, anak Fasilkom tuh sebenarnya ada yang bandel gitu nggak sih Pak? Boleh dong. Oke, sebenarnya anak Fasilkom, bandelnya anak Fasilkom itu tidak sedahsyatnya fakultas lain ya. Tidak sampai mereka dalam arti masih bisa dibilangin sama pakai mulut aja gitu. Walaupun sedikit harus dikasarin, terutama dulu ya angkatan 96. Angkatan 96 itu ada satu mahasiswa yang itu ngeyel, nggak bisa dibilangin. Tapi setelah kalau kita bilangin ternyata nggak bisa. Tapi setelah kita pendekatannya kita rubah, kita bukan yang ngomelin, jadi kita dekatkan ke dia. Oh ternyata dia itu malah lebih enak. Dan dia kalau ada apa-apa, Pak kalau ada apa-apa bilang aja sama saya. Sampai dia lucunya nih dia, mungkin kalau ada alumni aja yang dengar nih angkatan 96 ya. Siapa tahu ditonton kalau ditonton ya. Sekarang sih kayaknya dia lagi di Australia. Dia itu nggak pernah pakai sepatu kalau kuliah, tapi kuliahnya Pak Didit dia pasti pakai pinjam sepatu satpam. Entah siapa pun yang jaga satpam itu pasti akan dipinjam sama dia. Kayak gitu. Jadi bandelnya masih bisa diarahin. Kecuali sekarang udah mulai banyaknya ya, terus ada aturan banyak yang ngerokok. Aturan UI juga sudah mulai banyak yang melarang merokok. Nah, di gedung lama itu ada spot yang bagus sih sebenarnya, walaupun itu dilarang, di dekat genset, di dekat kantin. Nah, itu saya berapa kali ditegur sama pimpinan untuk menegur mereka yang standby di situ untuk yang merokok itu, karena memang kita memang tidak menyediakan tempat merokok. Tapi sayangnya mereka tidak menjaga kebersihannya, jadi puntung rokoknya dibuang-buang ini. Ya karena banyak dan per hari itu kan jadi hama menurut saya. Itu jadi masalah itu. Oke. Tapi nih Pak, tadi kan udah kenal sama Bapak tuh, sempat kenal sama mahasiswa Fasilkom angkatan 96 ya. Nah, Bapak tuh kenal dari angkatan berapa sih Pak di Fasilkom tuh? Kayak deketnya sama siapa gitu, Bapak masih inget gak tuh? Saya kenalnya mulai kenal saya masuk di 97 itu sekitar anak angkatan 94. Yang mereka masih kuliah itu 94. Sekarang mereka sudah jadi Nah, salah satunya yang sangat berkesan sama saya kemarin. Jadi itu saat saya masih di resepsionis ya. Ada alumni kita angkatan 94 kalau nggak salah ya. Itu namanya Made. Beliau itu sekarang manggilnya saya beliau ya, bukan ini. Beliau itu sekarang udah jadi wakil rektor di Udayana kalau nggak salah. Keren banget ya Pak ya. Dan lucunya ada mahasiswanya dia ngambil kuliah S2 di Fasilkom. Nah, saat saya di resepsionis, dia datang nih mahasiswanya. Pak, mohon izin, ada pimpinan saya lagi nunggu, saya mau sidang di sini ya Pak, di ruang humas. Oh boleh, silakan. Nah dia keluarkan manggil orangnya, manggil pimpinannya dia. Nah ternyata saat masuk pimpinannya itu si wakil rektor itu, saya langsung panggil dia, woi Made, saya bilang gitu kan. Terus ya si mahasiswanya itu bilang, Pak kok manggil nama, itu kan pimpinan saya, wakil rektor saya.
dia itu temen gue loh gitu. Saya bilang gitu, weh langsung Hari apa kabar Ri gini. Langsung gitu, oh iya Pak ya, Bapak kenal ya? Iya saya bilang, dulu motor kita sama, Astrea Gen warna hijau, dulu sama. Nah, dulu ada orang pinjam motornya dia salah pakai motor saya, dan saya itu langsung merasa kecewa karena motor saya hilang, nggak taunya orang salah pakai. Sampai begitunya gitu loh. Lanjutnya nih Pak, itu kan pengalaman apa sih Pak yang sampai detik ini tuh nggak terlupakan gitu loh sama Bapak? Yang paling nggak terlupakan gitu Pak? Paling nggak terlupakan ya? Iya. Sebenarnya saat dulu saya masih jadi satpam itu banyak kenangan sama mahasiswa yang tidak terlupakan itu, terutama yang zaman reformasi. Nah itu ya, 98 itu saya lagi piket malam. Waktu itu saat itu kalau nggak salah mahasiswa dipukul mundur sama polisi. Terus saya nggak tahu nih namanya Niken, entah angkatan berapa, dia mahasiswa FISIP. Itu cewek yang bener-bener cuek, super cuek. Saya nggak tahu, saya pengen sih kalau ketemu, nggak tahu dia masih ingat apa enggak. Mungkin sekarang udah jadi salah satu pimpinan mungkin ya. Itu dia tidur sampai di pos satpam. Karena dia saking capeknya, dia habis lari, nggak tahu saya mulai lari dari dia minta tolong ke saya untuk Pak, tolong Pak saya diumpetin. Akhirnya saya taruh di, kalau nggak salah nggak tahu ya, mungkin saya buka sedikit, saya taruh di lab, saya cuma gelarin tiker sama kardus supaya dia nggak ini, dia tidur di situ, sangat cuek, sangat capeknya dia cuek banget. Nah itu namanya Niken, saya ingat namanya Niken, tapi nggak tahu. Sekarang dia, pokoknya mahasiswa FISIP aja yang saya tahu. Dia itu dibawa sama temen mahasiswa kita yang habis di demo juga di MPR waktu itu. Nah itu dia rame-rame, akhirnya dia lari ke ikut ke Fasilkom karena FISIP salah satu dulu kalau salah motor penggeraknya ya. Dia lari ke Fasilkom. Nah itu kenangan yang saya merasakan zamannya reformasi itu, walaupun saya di Depok. Itu kejadiannya di sana, itu imbasnya sampai reformasi itu ternyata memang ada gitu kan. Saya pikir hanya sekedar politik saja, tapi memang ada gitu terjadi itu. Wow, keren banget. Nah Pak, tadi kita ada banyak banget ngobrol-ngobrol. Sekarang aku nih punya challenge buat Bapak. Jadi aku bakal ngasih 5 pertanyaan. Dan pertanyaan itu pilihan gitu Pak. Dan Bapak harus jawab dalam 5 detik aja. Jawab cepat. Kayak question of life-nya Deddy Corbuzier. Iya, jadi makanya namanya adalah challenge jawab cepat gitu Pak. Oke, kita langsung mulai aja kali ya Pak ya. Oke. Pertama, gedung lama atau gedung baru? 5, 4, 3. Gedung lama, memorinya banyak banget. Karena gedung baru emang baru juga ya Pak. Baru. Tapi PR-nya banyak di gedung baru. Lanjut pertanyaan kedua, PJJ atau tatap muka? Tatap muka. Tatap muka. Tatap muka. Nomor 3, angkatan favorit siapa sih Pak? Favorit 97. 97. Terus 97. Pertanyaan terakhir nih Pak, sebutkan 3 hal yang dikangenin tentang Fasilkom. Kangenin Fasilkom, masa-masa proses SBMPTN kan kita ada di kita, satu itu. Kedua, interaksi sama mahasiswa dulu namanya CGT bukan CGT apa ya? Ya komputer get together itu ya, CGT itu. Terus kenangannya, ya kenangan itu adalah proses saya belajar menjadi bisa itu dari 3 tempat saya kerja, itu adalah dari satpam sampai di resepsionis. Nah, mentor saya di satpam ada Pak Isro dan ada kawan-kawan rekan satpam Pak Warji yang dulu ini dole Pak Isro, weh, you're the best Pak Isro. Terus di resepsionis ada yang mentor saya, ada Mbak Aya, sekretaris dekan sekarang, ada Mbak Penny. Mbak Penny itu kepala humas. Oh, saya bisa bicara seperti ini tuh karena beliau. Dulu saya benar-benar nama dari satpam hanya sekedar misalnya sekedar ngobrol siap 86 gitu bahasa HT, terus saya dirubah sama Mbak Penny untuk
public speaking ya namanya ya. Iya. Nah, saya diajarin di saat saya lagi senggang, beliau juga lagi senggang. Saya diajarin benar-benar. Terus sampai ternyata Mbak Pendi itu salah satu penyanyi yang sangat wah, Keren ya, main Pak, ya. gitu. Terus untuk masalah pekerjaan, mentor saya di Mbak Aya. Nah, di situ saya bisa dan harus bisa di waktu secepat itu, karena perubahan dari satpam ke resepsionis itu sangat luar biasa di lapangan. Terus saya harus ada di belakang meja, itu benar-benar jenuh dari jam 8 sampai jam 5. Saya harus bekerja, ini menambah Aya lah di situ yang bisa saya dibikin saya harus bisa, dan itulah mentor saya. Nah, sekarang saya ada di fasilitas umum di Fasum, dan alhamdulillah saya punya punya teman-teman yang sangat solid di fasilitas umum. Itu benar-benar ya, kita bikin solidnya adalah kita suka makan bareng keluar. Terus ya kalau lagi iseng nggak ada pekerjaan, kita buka open mic ya. Kita nyanyi sedikit terutama di Gedung Baru. Nah, itulah akhirnya kita berani dengan kita pegang mic itu, akhirnya kita pernah ada pelatihan dulu di Fasilkom, dan moderator itu yang berani hanya orang Fasum. Dan itu sangat membanggakan saya di Fasum. Terima kasih tim Fasum, Pak Margo, Pak Nasir, Pak Ali, Pak Mas Nur, Mbak Tita, Mas Febi. Pokoknya di Fasilkom tuh bukan cuma mahasiswanya aja yang mengalami proses belajar ya, Pak. Betul. Tapi juga semua elemen-elemennya tuh belajar bareng, bisa apapun dilakukan bersama dan belajar bersama di Fasilkom. Betul. Nah, satu lagi nih Pak, pertanyaan. Tahun yang paling berkesan. Tahun yang paling berkesan. Ceritain juga. 97 ditambah 14 tahun, dan situlah momen saya sudah tidak menjadi satpam. Bukan berarti saya tidak mencintai satpam, karena kenapa saya pengen lepas dari satpam itu, saya pengen lepas dari pekerjaan shift. Karena saya selama 14 tahun, Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, hari pertama 12 tahun saya masuk terus. Jadi saya nggak pernah ngerasain dibuat Lebaran itu di rumah. Nah, itu yang sangat berkesan saya tuh. Jadi semua tahunnya berkesan lah ya, Pak. Betul, kemarin baru di Facebook ya, kemarin mau diingetin sama Facebook tuh berapa tahun yang lalu, saya lupa itu. Jadi flashback. Kita udah sampai di penghujung acara nih, Pak. Boleh banget dong kasih kayak pesan-pesan buat mahasiswa Fasilkom ataupun dosen-dosennya dan seluruh elemen Fasilkom. Boleh nih, Pak. Oke. Kalau untuk mahasiswa, selamat sudah menjadi mahasiswa Fasilkom. Insya Allah dengan kalian masuk Fasilkom, masa depan kalian akan lebih baik. Karena Fasilkom itu yang sudah saya tahu dari dulu, dari alumni, mereka lulus dari Fasilkom, terus dia datang lagi ke Fasilkom, mereka rata-rata sudah jadi karyawan yang sangat hebat di perusahaannya. Dan jangan nih, ini saya yang sering saya ingatkan di saat dulu untuk mahasiswa baru, di saat kalian udah sedang mengerjakan tugas akhir atau praktek ya, namanya kalau di lab itu, hati-hati dapat proyek. Keenakan proyek, lupa sama skripsinya, biasanya seperti itu ya. Hati-hati seperti itu. Kalau untuk dosen ya, kalau dosen, salam hormat kepada para dosen Fasilkom yang sudah memberi kesempatan saya ada di Fasilkom ini, supaya agar kita saya bisa seperti ini gitu. Terus untuk rekan-rekan Tendik, tenaga kependidikan, tetap semangat. Banyak kawan-kawan kita yang awalnya nggak bisa apa-apa, sekarang jadi bisa. Ayo tetap semangat. Kita jangan sampai terus di bawah atau menjadikan kita jadi lebih baik. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bapak untuk hari ini udah mau ngisi di Caper episode 3. Nah, semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Amin. Salam juga untuk keluarga Bapak ya, Pak. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, kita udah ada di penghujung acara. Aku mau ngingetin untuk selalu jaga jarak dan jaga kesehatan kalian. Dan jangan lupa untuk selalu caperin aja. Dah. Asik.